Assalamualaikum. Jadi di video ini di mata kuliah bisnis elektronik yang didoseni oleh Bapak Mutahajin Denny, di sini saya ingin membahas satu materi yaitu mengenai e-commerce. Adapun beberapa submateri yang nantinya akan saya bahas, yaitu yang pertama ada pengertian e-commerce, sejarah singkat e-commerce, perkembangan e-commerce di Indonesia, tujuan e-commerce, jenis-jenis e-commerce, serta kelebihan dan kekurangan dan juga tips berbelanja di e-commerce. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari e-commerce. E-commerce secara umum merupakan aktivitas penjualan, penyebaran, pemasaran produk, dan pembelian dengan memakai jaringan telekomunikasi seperti televisi, internet, atau jaringan komputer yang lain. Jika dilihat secara sederhana, e-commerce merupakan proses pembelian dan penjualan produk secara elektronik yang mulai menggantikan toko offline ataupun tradisional. Dan menurut ahli, menurut David Baum pada tahun 1999, e-commerce merupakan satu set teknologi, aplikasi-aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Selanjutnya ada sejarah singkat dari e-commerce. Dari penjelasan Prasetyo Budi Widakdo, e-commerce sudah ada sejak tahun 1970 yang hadir bersamaan dengan electronic fund transfers, yakni layanan mengirim uang lewat saluran elektronik. Ketika itu, perusahaan yang memakai e-commerce memang baru sedikit, sehingga tidak dipakai secara umum. Namun, seiring berjalannya waktu, electronic data interchange hadir yang membuat e-commerce semakin berkembang pesat. Banyak perusahaan manufaktur dan pemesanan perjalanan yang kemudian mulai memakai e-commerce. Di tahun 1990, internet mulai dikomersilkan yang membuat perdagangan elektronik juga semakin besar. Dengan begitu, muncul istilah electronic commerce atau e-commerce. Selanjutnya ada perkembangan dari e-commerce di Indonesia. Industri dari e-commerce di Indonesia sudah berkembang secara pesat sekarang ini. Pada tahun 2018 yang lalu, e-commerce Indonesia sudah berkembang sampai 78%. Dari angka tersebut, 17,7% diantaranya merupakan transaksi pembelian tiket pesawat serta pemesanan hotel. Dari statistik tersebut, memiliki e-commerce bisa dikatakan sangat menguntungkan dari segi pembisnis atau yang baru mulai menggeluti bisnis. Ditambah lagi, e-commerce juga bisa memberikan manfaat untuk penggunanya. Selanjutnya ada beberapa tujuan dari e-commerce, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan market exposure, yang kedua untuk menurunkan biaya operasional, yang ketiga untuk memperluas jangkauan, yang keempat untuk meningkatkan customer loyalty, yang kelima untuk meningkatkan supply management, dan yang terakhir untuk mempersingkat waktu produksi. Selanjutnya ada jenis-jenis dari e-commerce. Yang pertama ada business to business atau B2B. Jenis e-commerce di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Yang kedua ada business to public administration atau B2A. Model e-commerce ini mirip dengan B2B tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh B2A ini adalah jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online. Yang ketiga ada customer to customer atau C2C. C2C adalah transaksi online antara dua individu, contohnya menjual barang bekas ke orang lain yang lebih membutuhkannya melalui internet, seperti Tokopedia dan Bukalapak. Yang keempat ada customer to business atau C2B. Skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan, seperti seorang graphic designer misalnya menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Yang kelima ada business to customer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Dan yang terakhir ada customer to public administration atau C2A. Jenis e-commerce satu ini berjalan seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintahan. E-commerce dengan model C2A ini jarang ditemui di Indonesia, karena jenis transaksi yang terjadi biasanya berbentuk jasa. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari e-commerce. Mari kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, dapat memperluas pasar karena semua orang di dunia bisa memesan dan membeli barang yang dijual tanpa dibatasi oleh jarak. Yang kedua, dapat menghemat biaya untuk promosi. Ketiga, tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk menyewa tempat. Keempat, barang dagangan bisa dipajang selama 24 jam. Dan yang terakhir, efisiensi biaya operasional dalam hal gaji karyawan. Dan untuk kekurangan, yang pertama ada ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce, baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, rawannya melakukan transaksi bisnis online. Yang keempat, hilangnya privasi, cakupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara. Dan yang terakhir, budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik karena pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk tersebut. Dan submateri yang terakhir yaitu mengenai tips berbelanja di e-commerce. Yang pertama,
pastikan keberadaan toko online tersebut dengan mencari informasi kebenaran website tersebut. Kedua, melakukan testimoni di forum atau mailing tentang toko tersebut. Dan yang terakhir, mencari tahu reputasi toko online mengenai layanan purna jual dan garansi. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. And see you, bye-bye. Assalamualaikum.